Trump punya rencana Gaza, Hamas setuju, Netanyahu menolak. Mengapa Board of Peace justru terlihat membela Netanyahu? Ada perkembangan menarik dalam upaya terbaru mengakhiri Perang Gaza. Presiden Donald Trump mendorong rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza. Dalam perkembangan terbaru, Hamas menyatakan persetujuannya terhadap kerangka tersebut, termasuk komitmen terhadap proses perlucutan senjata. Ini penting, sebab selama ini, perlucutan senjata Hamas merupakan salah satu persoalan paling sulit dalam setiap upaya perdamaian Gaza. Tetapi ketika Hamas mulai mengatakan ya, muncul persoalan baru. Benjamin Netanyahu justru menolak rencana tersebut. Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Jadi bagi Netanyahu, urutannya jelas. Hamas menyerahkan senjata terlebih dahulu, baru Israel menarik pasukan. Sementara itu, kerangka Trump tampaknya dirancang dengan pendekatan yang lebih bertahap, dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan setiap komitmen benar-benar dilaksanakan. Nah, disinilah persoalannya menjadi menarik. Mengapa Board of Peace yang dibentuk untuk menjalankan rencana perdamaian Trump justru terlihat memberikan ruang yang cukup besar kepada posisi Netanyahu? Menurut saya, ada 4 alasan. Pertama, Trump tetap membutuhkan Israel. Secara diplomatik, Trump bisa bernegosiasi dengan Hamas. Tetapi di lapangan, Israel masih merupakan aktor dengan kekuatan militer dan kontrol teritorial yang sangat besar di Gaza. Karena itu, Board of Peace tidak bisa begitu saja mengatakan, Hamas sudah setuju, sekarang Israel harus pergi. Kalau Israel menolak implementasi, seluruh rencana bisa berhenti. Karena itu, pendekatan yang diambil bukan memaksa Israel menerima seluruh kesepakatan sekaligus, tetapi mempertahankan rencana sambil terus bernegosiasi dengan Israel. Dengan kata lain, Trump membutuhkan persetujuan Hamas, tetapi juga membutuhkan kerjasama Israel. Kedua, Board of Peace mencoba mengubah persoalan percaya atau tidak percaya menjadi persoalan verifikasi. Ini sangat penting. Netanyahu pada dasarnya mengatakan kami tidak percaya Hamas akan benar-benar melucuti senjata. Sementara Hamas mengatakan kami bersedia menjalankan kesepakatan. Kalau semuanya hanya bergantung pada kepercayaan, negosiasi akan sulit bergerak. Maka solusinya adalah verifikasi. Tidak perlu sekadar percaya pada janji. Setiap tahap harus bisa diperiksa dan dibuktikan di lapangan. Dengan mekanisme seperti ini, Israel tidak harus menarik seluruh pasukannya hanya berdasarkan janji Hamas. Sebaliknya, proses penarikan dapat dikaitkan dengan kemajuan nyata dalam perlucutan senjata dan pemenuhan komitmen lainnya. Jadi Board of Peace sebenarnya sedang mencoba membuat kompromi. Hamas mendapatkan jalan menuju penghentian perang dan transisi politik di Gaza, sementara Israel mendapatkan mekanisme untuk memastikan bahwa ancaman keamanan benar-benar dikurangi. Ketiga, ada politik domestik Netanyahu. Ini mungkin justru faktor yang paling menentukan. Netanyahu tidak bernegosiasi sendirian. Ia harus mempertimbangkan koalisi politiknya, terutama kelompok kanan yang sangat keras terhadap Hamas dan menolak penarikan Israel dari Gaza sebelum ancaman terhadap Israel dianggap benar-benar berakhir. Karena itu, menerima begitu saja rencana Trump bisa menjadi masalah politik bagi Netanyahu di dalam negeri. Netanyahu harus menunjukkan bahwa dia tidak menyerah begitu saja kepada tekanan Washington. Dengan kata lain, penolakannya juga dapat dibaca sebagai pesan kepada publik Israel. Israel boleh bernegosiasi, tetapi keamanan Israel tidak boleh ditentukan oleh pihak lain. Dan disinilah posisi Netanyahu menjadi semakin rumit. Ia harus menjaga hubungan dengan Trump, tetapi pada saat yang sama tidak boleh terlihat mengorbankan kepentingan politik dan keamanan Israel. Keempat, Trump tampaknya memilih kompromi daripada konfrontasi terbuka dengan Netanyahu. Ini menarik. Kalau Trump memaksa Israel menerima rencana tersebut sekarang juga, ia berisiko kehilangan kerjasama Israel dan membuat seluruh proses perdamaian justru runtuh. Karena itu, pendekatannya tampaknya lebih pragmatis. Jangan batalkan rencana. Jangan paksa Israel mundur sekaligus. Teruskan negosiasi dan gunakan mekanisme verifikasi untuk menjembatani perbedaan. Jadi, apakah Board of Peace benar-benar membela Netanyahu? Belum tentu. Yang lebih tepat adalah Board of Peace memberikan ruang kepada kekhawatiran keamanan Israel agar rencana Trump tetap dapat dijalankan. Dan disinilah kita melihat paradoks besar dalam proses perdamaian Gaza. Hamas, yang selama ini dianggap sebagai pihak paling sulit menerima perlucutan senjata, justru mulai menerima prinsip tersebut. Tetapi ketika Hamas bergerak lebih dekat kepada kesepakatan, hambatan justru muncul dari pihak Israel.
Artinya, persoalan Gaza sekarang bukan lagi sekadar apakah Hamas mau berdamai, tetapi juga seberapa jauh Israel bersedia menerima perdamaian yang mengharuskan mereka menarik diri dari Gaza. Dan persoalan itu pada akhirnya kembali kepada satu kata, urutan. Siapa yang bergerak lebih dahulu? Hamas menyerahkan senjata dulu, Israel menarik pasukan dulu, atau keduanya dilakukan secara bertahap dan diverifikasi. Untuk saat ini, Board of Peace tampaknya memilih pilihan ketiga. Jadi, Board of Peace bukan berarti mengatakan Netanyahu benar dan Trump salah. Yang dilakukan adalah mencoba membuat rencana Trump cukup dapat diterima oleh Israel untuk bisa dilaksanakan, tanpa meninggalkan tujuan utama, penghentian perang, demilitarisasi Gaza, dan pembentukan tatanan politik baru. Dan mungkin justru disitulah strategi Trump. Trump tidak sedang mencari kemenangan diplomatik yang sempurna. Ia sedang mencari kesepakatan yang cukup bisa diterima semua pihak agar benar-benar dapat dijalankan. Masalahnya sekarang adalah, apakah Netanyahu akan menerima kompromi tersebut? Karena setelah Hamas mengatakan ya, tantangan terbesar bagi rencana Trump justru mungkin berada di Yerusalem, bukan Gaza. Catatan penting, untuk publikasi saya akan mempertahankan frasa terlihat